Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah bil qabul wa tamam kulli sulama wa ala salahi san zahiran wa batinan. Wa bi niyyati anna Allah al-Karim yaftahu alaina futuhal arifin wa yufakkiruna fid din wa yarzuquna kamal al-ikhlas wal yaqin. Wa thumma ila arwah masyayikhina wa muallimina fid din. Khususan Syekhina almarhum al-maghfur laki Haji Nur Ali bin Haji Anwar wa Syekhina Ki Haji Muhammad Syafi'i Hadami bin Muhammad Saleh Raidi wa Syekhina Ki Haji Marzuki Arman Abduh wa Syekhina Ki Haji Saifuddin Amsir bin Haji Amsir wa Syekhina Ki Haji Abdurrahman Nawi bin Nawi wa Syekhina Ki Haji Sabil Ar-Rasad wa Syekhina Ki Haji Abdul Muhid Abdul Fattah wa usulihim wa fura'ihim wa jami'il awliya wa jami'il ulama'il amilin wal mufassirin wal muhaddisin wal fuqaha'il amilin wa masyayikhna fid din bi anna Allah yatawasyahum bir rahmah wal maghfirah wa yuskinuhum al jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatin fid din wad dunya wal akhirah. Lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Al-Fatihah. Khususan muallif hadzal kitab Asy-Syaikh Zainuddin bin Abdul Aziz bin Zainuddin Al-Malibari. Bismillahi al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sekali lagi kita baca suratul Fatihah, yang mana kita niatkan hari ini adalah kita berada di bulan Agustus ya. Kita mengingat masa perjuangan para pejuang kita, para alim ulama, para santri dan para pejuang yang telah gugur di medan perang memperjuangkan bangsa ini. Mudah-mudahan apa yang mereka lakukan, pejuang-pejuang kita, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dijadikan alam kuburnya raudhah min riyadil jannah, diampuni segala dosa-dosanya, dan kita semua mudah-mudahan diberikan kemudahan, kelancaran dalam segala urusan kita, dan juga diberikan rezeki yang luas, yang halal, yang berkah. Ada hadin niyah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu 'ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-mukarramun, para asatidz, para hujjat, para tokoh masyarakat, bapak-bapak, ibu-ibu yang sama-sama kita hormati, wabil khusus guru kita Al-Mukarram
Kiai Haji Sambas, ta'alallahu bituli hayati wa nafa'ana bi'ulumi, dan Ketua DKM Masjid Al-Hanzi Bapak Salim, dan juga bapak-bapak, ibu-ibu semuanya yang tidak saya sebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan kami kepada semuanya. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kita keberkahan dalam hidup kita, dan kita senantiasa selalu mendapatkan doa yang selalu dipanjatkan oleh Rasulullah SAW. Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berikanlah keberkahan pada umatku di waktu paginya. Hadirin jamaah salat subuh, dan dilanjut dengan ta'lim kuliah subuh pada setiap hari Ahad. Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali pada ta'lim kita ini, dan kita masih membahas tentang masalah riddah. Ini riddah sudah bertahun-tahun ya, sudah bertahun. Nah, panjang pembahasannya karena memang pertemuan kita bulan sekali. Nah, alhamdulillah kita masih terpilih menjadi orang yang paling beruntung. Kita duduk di majlis yang paling mulia dan yang sangat mulia, yang paling dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sering saya sampaikan, man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Nah ini, siapa orang yang berjalan menuju ke majlis ilmu, tariqan, man salaka tariqan, ya, di dalam siapa orang yang menuju berjalan untuk menuntut ilmu atau ke majlis ilmu, maka sahlallahu lahu tariqan ilal jannah. Allah akan memudahkan jalan baginya menuju ke surga. Amin ya rabbal alamin. Nah ini makanya kita lagi menggampangkan urusan kita untuk menuju ke surga. Mulai dari langkah kita, dari mulai buka pintu, melangkahkan kaki kita, bismillahirrahmanirrahim, keluar, itu malaikat dengan niat kita itu untuk sholat subuh berjamaah dan juga apa, menuntut ilmu, itu malaikat sudah membentangkan sayapnya. Bayangin, malaikat membentangkan sayapnya, dan setiap sayap itu luar biasa, bisa dihitung dah, nggak bisa dihitung. Nah, itu malaikat memohon ampun setiap langkah-langkah kita, memohon ampun. Nah ini, mudah-mudahan kita semua bisa istiqomah dalam menuntut ilmu. Amin ya rabbal alamin. Kita kemarin sudah membahas tentang bagaimana orang-orang yang mempertahankan keimanannya, mulai dari pemuda yang apa? Pemuda yang disiksa dengan berbagai macam tantangan dan rintangan. Yang terakhir kemarin apa? Udah di apa? Ada 3 pemuda yang apa? Mau digoreng atau diceburkan ke dalam minyak panas. Ini ada 2 pemuda yang sudah apa? Diceburin ke dalam minyak panas. Nah ini, sampai ada 1 pemuda yang apa? Masih mempertahankan keimanannya sehingga dia apa? Tidak tergoyahkan imannya. Nah ini, dengan berbagai ujian, mulai diuji dengan apa? Jabatan, terus harta, wanita. Nah ini, kalau soal wanita itu kadang orang bisa apa? Goyang hatinya. Nah ini, bahkan bisa jadi orang yang beriman itu ketika diuji dengan apa? Berbagai ujian, dan ini masalah wanita, ini bisa goyang hatinya. Bahkan dia bisa murtad, bisa pindah agama. Karena apa? Mungkin wanitanya itu non muslim, kemudian dia cinta kepada wanita itu, dan dia punya keinginan
pengen menikah dengan muslim. Nah, ketika diminta untuk menikah, dia harus disyaratkan untuk masuk ke agama Kristen. Kira-kira gimana? Udah wanitanya cantik, kaya, nah ini itu akan goyah. Tapi kalau orang punya keimanan yang kuat, insya Allah dia mempertahankan meskipun apa ujian dan cobaannya. Nah ini. Dan juga pada yang terdahulu bahwa riddah itu adalah keluar dari apa? Keyakinan kita, keluar dari keyakinan yang ada. Nah ini makanya ini berbagai macam, mulai dari ucapan, perbuatan, tingkah laku. Nah ini. Nah sekarang kita membahas tentang tanbihat, yaitu bermacam-macam macam-macam peringatan. Nah ini beberapa peringatan. Tanbihat. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa adama an-naf'a bihi wa bi barakati 'ulumihi wa ghafara lahu wa li masyayikhihi bid-darain amin. Qala tanbihat, beberapa peringatan. Ahaduha anna man irtakaba mukaffiran yuhbatu jami'u a'malihi wa yajibu alaihi qada'ul wajibi minha. Yang pertama, peringatan yang pertama, anna man irtakaba, bahwasanya siapa orang yang melakukan perbuatan yang dapat menjadikan dirinya kafir atau murtad, yuhbatu jami'u a'malihi, maka dilebur atau dihapus segala amal ibadahnya, pahala amal ibadahnya atau amalan yang pernah dia lakukan mulai dari apa? Masa dia balik, awal balik biasanya nih ada yang umur 9 tahun atau 15 tahun. Yang 9 tahun ini kalau dia sudah apa? Bagi laki-laki itu mengeluarkan apa? Sperma. Maupun dia ngimpi atau tidak, yang penting keluar sperma. Nah, itu umur 9 tahun itu sudah balik. Dan bagi wanita umur 9 tahun itu dia apa? Sudah haid. Haid. Nah, ini sudah haid umur 9 tahun. Nah, di saat umur 15 tahun dia umur 9, 10, 11, 12 enggak pernah haid, belum keluar haid dan juga belum keluar mani. Nah, batasannya umur 15 tahun. Umur 15 tahun maupun dia sudah belum keluar darah haid atau belum keluar mani, dia sudah termasuk orang yang balik. Nah di sini man irtakaba mukaffiran yuhbatu jami'u a'malihi wa yajibu alaihi qada'ul wajib minha. Siapa orang yang melakukan perbuatan yang membuat dia kafir atau apa? Murtad, dirinya murtad, maka dia itu terhapus segala amal ibadahnya mulai dari apa? Ini dari mulai dia balik sampai apa? Sampai dia nih apa mati. Nah ini kalau dia masih murtad. Nah ini, dan wajib atasnya dia kalau dia ingin kembali ke dalam agama Islam, wajib dia mengkodok selama apa? Selama dia apa? Selama dia dari dia mulai balik sampai dia berapa tahun? Umpama usia balik 15 tahun. Ini menurut apa pendapat? Sebentar saya baca dulu ya. Wa yantasikhun nikahu halan walau ba'da dukhuli 'inda jama'atin min al-a'immati ka Abi Hanifah bal 'inda imamina Asy-Syafi'i radhiyallahu anhuma
anna sawabal amali yuhbatu. Nah, ini menurut sebagian segolongan imam-imam, bukan Imam Syafi'i, bukan mazhab Syafi'i, mazhab yang lain itu ketika dia murtad di umur umpama 40 tahun, umur 40 tahun, berarti umur 40 tahun di saat dia balik itu umur 15 tahun umpama. Berarti berapa tahun dia meninggalkan? Kurang lebih 25 tahun ya. Ya, 25 tahun. Dia harus, kalau dia ingin kembali ke agama Islam, dia harus mengkodok mulai dari sholatnya, puasanya yang wajib-wajib. Nah, ini berat, memang berat. Ini menurut mazhab selain Imam Syafi'i, di antaranya Imam Abi Hanifah. Nah, ini. Wa yanfasikhun nikahu halan, dan apa? Rusak pernikahannya ketika itu. Wa yanfasikhu halan, dan rusak ketika itu. Nah, rusak pernikahannya ketika itu artinya ketika dia murtad, umpama dia hari ini, pagi ini dia nikah, ijab kabul, tahu-tahu dia apa? Sorenya murtad, istrinya murtad, dia murtad. Nah, maka batal pernikahannya seketika itu juga, baik dia walau ba'da dukhuli inda jama'atin minal a'immati ka Abi Hanifah, meskipun dia mau didukhul sesudah didukhul atau belum didukhul. Ini paham ya, masalah dukhul paham dah. Iya, ini majelis yang mulia, kita enggak membahas tentang masalah ini ya, nanti di bagian fikihnya. Nah, ini artinya memasukkan hasyafah itu kepala kemaluan ke itu udah masuk gitu, kayak masih memasukkan anak kunci ke dalam ini ya, itu dukhul namanya ya, dukhul. Nah, ini kalau menurut segolongan daripada imam yang lain seperti Abi Hanifah, ini baik itu sebelum dukhul maupun sesudah dukhul, maka rusak pernikahannya. Berarti udah bukan suami istri lagi. Nah, itu. Bal inda imamina, akan tetapi menurut pendapat imam kita nih, mazhab Syafi'i, yanfasikhu halan in kana qabla dukhuli. Nah, ini kalau menurut mazhab yang lain tuh tadi tuh selain Syafi'i, jadi agak berat juga memang. Jadi walaupun dia mau udah didukhul atau belum sah. Tapi kalau menurut imam kita nih mazhab Syafi'i itu in kana qabla dukhuli, jika dia itu sebelum dukhul, belum didukhul nih, dia nikah nih hari ini, pagi ini nikah, siangnya murtad, maka dia batal pernikahannya ketika itu. Artinya sama tuh, pendapatnya sama ya, batal ketika itu. Wa ba'dal iddah, sebentar ya. Walau ba'da dukhul ka Abi Hanifah bal inda imamina Asy-Syafi'i radhiyallahu anhuma thawabal amali yubatu, lakin yubatu nafsul amali. Nah, ini artinya kalau menurut mazhab kita nih, ay min haitsu innahu la yajibul qada'u wa innan nikaha yanfasikhu halan kana qabla ad-dukhuli wa ba'dal iddati in kana ba'dahu. Artinya kalau menurut mazhab imam kita nih,
ketika dia murtad tadi tuh, ketika berusia di umur 15 tahun, tadi kelewat ya, maaf kelewat. Ketika usia umur 15 tahun dia balik nih. Terus di usia umur umpama 30 tahun, usia 30 tahun dia murtad. Berarti kan 5 tahun itu kan dia sudah melakukan apa? Melaksanakan kewajiban. Nah, setelah 35 tahun dia kembali lagi menjadi Islam. Kembali lagi menjadi Islam. Maka dari mulai balik sampai usia 30 tahun enggak dikodok kewajibannya kalau menurut mazhab Syafi'i. Tapi kalau menurut mazhab yang lain itu tadi seperti Abi Hanifah dan yang lainnya itu wajib mengkodok dari apa? Dari dia balik sampai dia ketika sampai dia murtad. Paham gak Pak nih? Agak bingung juga ya. Paham gak? Begini, menurut mazhab Syafi'i, kalau seandainya dia masa usia balik 15 tahun, kemudian ketika usia 30 tahun dia murtad, berarti ada jeda kan 5 tahun nih. Ya 5 tahun 15 ya. Berarti 15 30 berarti 15 ya. Iya. 15 tahun itu dia kan melaksanakan kewajiban-kewajiban yang sudah apa? Ditetapkan oleh Allah. Nah, kalau mazhab Syafi'i itu tidak wajib kodok dari mulai dia apa? Balik sampai itu enggak wajib kodok, tapi mazhab yang lain wajib mengkodoknya. Berat enggak? Beratan mana jadi? Mazhab yang lain. Kalau mazhab kita, mazhab Syafi'i itu ketika dia apa? Umpama murtad usia 30 tahun. Kemudian ketika usia 35 tahun dia kembali lagi. Dia sadar. Dia kembali menjadi seorang muslim. Maka yang wajib dia qadha itu selama dari usia yang 30 tahun itu sampai dia masa selesai murtadnya nih. Ya, berarti 5 tahun. Nah, itu wajib mengqadha salatnya, puasanya. Nah, hitung aja dah. Ya, seperti itu ya. Paham ya di sini? Ya. Dan juga amalnya itu dihapus. Ya, semua amal itu meskipun walaupun dia murtadnya dari usia 30 tahun tetap amal dari usia dari mulai dia balik sampai dia murtad itu amalnya sia-sia, dihapus. Ya, amalnya tidak ada pahalanya. Nah, itu menurut mazhab Syafi'i. Sama ya tadi semuanya amal ibadahnya dihapus. Makanya jangan sampai kita menjadi orang yang murtad. Nah, ini konsekuensinya harus apa? Konsekuensi yang kita terima kalau seandainya kita murtad menurut mazhab kita nih, kalau kita murtad selama 5 tahun sudah wajib mengqadha yang 5 tahun itu. Wajib mengqadha salatnya, puasanya. Nah, itu ya. Terus wa innan nikaha dan bahwasanya nikahnya itu menurut mazhab Syafi'i yanfasikhu halan in kana qabla ad-dukhuli. Nah, dan nikahnya itu ketika itu juga menjadi batal qabla ad-dukhuli, sebelum dukhul. Bagaimana kalau seandainya dia setelah dukhul? Umpama hari ini dia menikah, malamnya dia bermain ranjang, bermain di kamar, bukan masuk ya. Dukhul itu bukan berarti masuk kamar, bukan, tetapi masuk kepala kemaluan itu ke kemaluan perempuan. Nah, ini itu maka dia menjadi batal kalau seandainya
Kalau seandainya belum dukhul, maka ketika itu juga udah bukan suami istri lagi. Tapi kalau sudah dukhul, maka ada jeda waktu. Nah ini ada jeda waktunya. Wa ba'dal iddati in kana ba'dahu. Nah ini, dan wa ba'dal iddati, dan setelah iddah in kana ba'dahu, jika adalah sesudahnya, maksudnya sesudah dukhul. Kalau umpama masa iddah itu kan ada yang pernikahan itu, pernikahan ada yang karena perceraian, karena apa? Karena kematian suaminya. Ini bagi perempuan itu ada masa iddahnya. Artinya menahan diri. Artinya dia nggak boleh keluar kecuali memang sangat mendesak. Nah ini masa iddah ini kalau karena perceraian itu salah satu 3 kali suci. Kalau seandainya ini iddah itu tergantung dilihat bagaimana nanti kondisi si wanita itu. Kalau seandainya si wanita itu umpama lagi mengandung 8 bulan, udah 8 bulan lagi hamil nih, tahu-tahu meninggal suaminya. Nah maka masa iddahnya itu sampai bayi itu lahir, sampai melahirkan. Nah, ini sampai melahirkan, dan boleh, nggak apa-apa kalau dia mau menambah sampai dia merawat bayinya. Kadang kasihan ya kalau habis melahirkan terus dia nikah lagi, udah ditinggal pergi tuh anaknya. Nah, ini. Tapi kalau seandainya dia berarti masa iddahnya itu tadi setelah melahirkan. Nah bagaimana kalau seandainya dia ditinggal suami, terus dia masih haid, keluar darah haid, maka 3 kali suci. Berarti kalau seandainya kurang lebih 3 bulan ya kurang lebih 3 bulan. Berarti kalau seandainya sudah 3 kali suci, umpama dari bulan Muharram, Safar, Rabiul Awal. Nah ini pas masuk Rabiul Tsani, Rabiul Awal. Nah ini pas itu, yang penting sudah 3 bulan 3 kali suci. Kalau perceraian itu 4 bulan 10 hari. Nah ini dia dilihat nanti. Kalau seandainya dilihat nanti kondisi si wanita itu. Kalau seandainya dia lagi hamil, nah itu sampai dia melahirkan. Nah kalau seandainya dia masih masa iddah, umpama kurang lebih 3 kali suci dah, pas udah mau akhir nih, dia udah murtad, dia mau balik, kayaknya sayang nih, bini masih cakep, masih montok, sayang, balik lagi gitu, pengen balik, dan dia mau pengen masuk Islam lagi, udah itu nggak usah ada pernikahan lagi, nggak usah langsung dirujuk ya. Jadi kalau misalkan kalau dia masih masa iddah, artinya masa iddahnya itu belum habis. Kalau menurut mazhab imam kita nih mazhab Syafi'i itu nggak apa-apa, udah langsung rujuk aja. Tapi kalau mazhab yang lain harus ada pernikahan kembali. Makanya ada wali, ada 2 orang saksi dan juga maharnya itu. Makanya harus didapat dengan pernikahan lagi, dengan menikah lagi. Kalau mazhab yang lain, kalau mazhab Imam Syafi'i, lihat masa iddahnya. Kalau masa iddahnya masih ada, udah dia ketika dia kembali ke agama Islam, dia udah nggak usah nikah lagi, dia hanya rujuk saja. Paham ya di sini? Ya. As-sani annahu yajibu 'alal imami naibihi istitabatuhu fawran. Adapun yang kedua nih, tadi yang pertama itu menjadi batal pernikahannya dan semua amal ibadahnya dihapus. Makanya jangan dah kita naudzubillahi min dzalik, jangan sampai kita menjadi orang yang murtad. Karena konsekuensinya harus kita lakuin.
Kalau seandainya murtadnya selama 20 tahun, ya udah, umpama masa balik umur usia 25 30 tahun, umur kita sampai 60 tahun. Pas umur 60 udah tua gitu, udah tua pengen masuk Islam karena dia karena mungkin dapat hidayah, dia pengen masuk Islam, maka dari usia yang 30 tahun itu dia wajib mengqadanya. Nah ini yang kedua, wajib atas imam atau penggantinya. Ini hakim atau siapa aja wajib ya. Imam ketika ada orang ngadu umpama, Pak Salim, itu tuh si A dia murtad. Nah, ketika dia murtad, si hakim ini umpama Pak Ustaz Salim ini seorang hakim, dia menyuruh untuk kita tobat. Ayo udah, kamu kan udah tua, tobatlah selagi umur masih ada. Nah, disuruh meminta tobat dengan bersegera. Nah ini makanya harus disegera, jangan ditunda-tunda. Kita nasihatin, kita dengan berbagai macam nasihat, atau dinasihatin sama guru kita, dinasihatin, ternyata dia luluh mendapat hidayah. Kalau seandainya dia tobat, alhamdulillah dia dengan fauran. Ini sebentar dulu ya. Wa yahrumu imhaluhu fa in taba qubila minhu 'alal asahina. Maka ketika dia bertobat, dia kembali kepada agama Islam, maka diterima tobatnya selagi dia bukan melakukan kesyirikan atau menyekutukan Allah. Kalau sudah menyekutukan Allah, maka itu sudah dosa yang sangat besar. Innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalik. Sesungguhnya Allah itu tidak mengampuni dosa syirik, menyekutukan Allah, dosa syirik atau dosa menyekutukan Allah, kecuali dosa-dosa yang lain. Ini dosa kita setinggi gunung, atau dosa kita banyak, beler, minum minuman keras, berbuat zina. Nah itu nanti kita kalau masih kita mau bertobat, nah ini maka diterima, insya Allah diterima tobatan nasuhat tobat kita. Nah makanya kalau untuk bertobat itu ada syaratnya. Yang pertama itu menyesali kesalahan yang dilakukan atau dosa yang dilakukan. Ini tobat nih, jangan tobat sambal. Wow, saya udah tobat, enggak lagi makan sambal, besok udah nyariin sambal. Artinya saya udah tobat, enggak mau melakukan, enggak mau minum minuman keras lagi, enggak mau berjudi lagi. Besok giliran setannya datang, dia goyang. Wah enak juga nih, main judi nih. Wah enak juga nih, banyak teman-teman lagi pada nyekek botol. Nah ini makanya syarat daripada itu menyesali kesalahan yang dilakukan atau dosa yang dia lakukan masa lalu, itu tobat itu. Yang kedua meninggalkan setiap kesalahan dimanapun dan kapanpun. Ya kita tinggalin udah semuanya, dosa zina, mabuk-mabukan, pokoknya dosa-dosa yang mendatangkan murka Allah atau Allah tidak ridho, atau dosa-dosa yang kita lakukan itu, kalau seandainya kita taubat, itu akan diterima oleh Allah. Penting kita menyesali dan juga meninggalkan setiap kesalahan dimanapun dan kapanpun. Yang ketiga, berjanji dan berusaha untuk tidak kembali pada dosa dan kesalahan yang sudah kita lakukan, atau berkeinginan kuat untuk tidak melakukannya lagi. Udah saya umpama dia mungkin sering minum minuman keras, udah dia enggak lagi menyetop minuman keras di dalam kulkasnya.
Udah dia tinggalkan semuanya itu. Enggak lagi udah enggak apa ke diskotik lagi, enggak mabuk-mabukan lagi, udah pokoknya enggak setetes pun dia tidak lagi untuk minum minuman keras. Nah, itu namanya tobat yang sebenar-benarnya. Kemudian apa? Kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini istighfar. Kalau memang itu adalah, kalau seandainya kita itu ada dengan apa berhubungan dengan Allah, maka kita istighfar memohon ampun itu cukup. Tapi kalau dengan manusia, nah ini ada lagi. Kita meminta maaf, meminta direlakan, meminta keredoannya kepada apa? Kepada orang yang pernah kita zalimi dan orang yang kita makan haknya. Nah ini. Makanya kalau dengan manusia itu kita harus apa? Memohon maaf, meminta maaf kepada orang yang pernah kita zalimi. Nah ini syaratnya tuh kalau sama manusia. Ini kita kembali. Fa in tabaku bila, maka tadi ketika dia bertobat, diminta untuk bertobat, dia bertobat, dia kembali ke dalam agama Islam, maka diterima tobatnya. Fa in tabaku bila minhu alal asahi, menurut kaul yang asah, ya. Wa illa, dan jika tidak mau bertobat, fayaqtuluhu, maka dibunuh, bidarbi unuqihi la binahwi ihraqin, yaitu dengan apa? Dengan memenggal atau memancung lehernya. Jangan apa? Bukan dengan dibakar, kasihan. Mentang-mentang, oh ini udah mati nih, dibakar. Enggak. Tapi dengan la binahwi ihraqin, dengan seumpama tidak dibakar, jangan. Jangan. Kalau seandainya dia enggak mau tobat, ya udah, bidar bi'unuqihi, dengan dihukum pancung. Tapi jangan dibakar, disiram bensin, ini jangan, ya, itu tidak manusiawi. Ya, paham ya sampai sini Pak ya? Ya. Jadi kalau seandainya dia udah dimintai untuk bertobat, kemudian dia enggak mau bertobat juga, ya udah, fayaqtuluhu, maka dibunuh atau di bidar bi unuqihi, dengan hukuman pancung. Nah ini. Tapi dengan apa? Dengan tidak dibakar. Wala yudfanu fi maqbaratil muslimina, dan tidak apa? Tidak dikuburin bersama di pekarangan atau pekuburan orang-orang muslim. Nah ini tuh. Asal berat ya. Ya, walaupun kita keluarga kita muslim, karena kita murtad nih, kita berada di apa? Keluarga kita muslim semuanya, kita murtad, disuruh tobat sama saudara kita, sama umpama orang yang berkuasa pada waktu itu, dia disuruh bertobat, dia nggak mau bertobat, terus maka dibunuh. Nah, ketika dia mati, dia tidak boleh dikuburkan di mana? Di pekuburan orang-orang muslim. Nah ini. Wala yudfanu fi maqbaratil muslimina, maka tidak apa? Dikuburin di tempat apa? Kuburan orang muslim. Wasalisuha annahu istaratu fi sihhati taubati an-nutqu bisyahadataini fala yahsulu islamuhu kakafirin asliyin. Nah ini. Dan syarat yang ketiga, peringatan yang ketiga adalah bahwasanya disyaratkan bagi orang yang murtad tadi itu, yustaratu fi sihhati taubati, pada sahnya taubatnya itu, an-nutqu bisyahadatain, yaitu mengucapkan 2 kalimat syahadat lagi. Nah ini syarat, sebagai syarat dia harus mengucapkan, sebagaimana Ibnu Ruslan mengatakan, wan nutqu bisyahadataini tubira li sihhatil imani mimman qadara. Mengucapkan 2 kalimat syahadat ini adalah sebagai sahnya keimanan seseorang. Wan nutqu bisyahadataini tubira li sihhatil imani mimman qadara, bagi orang yang apa?
bagi sahnya keimanan bagi orang yang mampu mengucapkan dua kalimat syahadat. Ini kalau seandainya dia gagu ya jangan dipaksain. Asyhadu alla ilaha illallah. Karena gagu ya udah dia hanya isyarat saja. Ya, tapi kalau seandainya dia mampu mengucapkan dua kalimat syahadat maka wajib dia apa? Sebagai syarat an-nutqu bisyahadataini fala yasulu, maka tidak sah keimanannya kalau dia tidak apa? Tidak mengucapkan dua kalimat syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Nah ini mengucapkan dua kalimat syahadat. Terus illa bidzalika, nah ini kafirin aslin illa bidzalika, seperti hukumnya orang kafir. Kalau orang kafir mau masuk Islam, dia harus apa? Mengucapkan dua kalimat syahadat terlebih dahulu. Makanya kalau seandainya orang kafir asli nih mau masuk Islam, enggak sekonyong-konyong langsung diajarin sholat, puasa, enggak, harus dia apa? Harus ada passwordnya dulu. Kalau bahasa yang kitanya password dulu. Syahadat, mengucap dua kalimat syahadat, asyhadu alla ilaha illallah, kita talaki, kita tuntun. Jangan ditunda-tunda. Ini tetangga saya mau masuk Islam, ini pengen masuk Islam nih. Kata Ustaz, ntar nanti dulu dah. Jangan, saya masih ada acara ini. Besok. Nah ini dosa Ustaznya. Karena kalau seandainya orang itu mati, nah dosa Ustaznya. Karena harus disegerakan. Kalau orang enggak usah harus minimal berapa orang lah sebagai saksi, enggak usah harus kumpul-kumpul, karena harus disegerakan. Kalau orang yang pengen masuk Islam harus disegerakan, jangan ditunda-tunda. Kita juga nggak apa-apa, nggak hanya mesti urus ustadz saja. Oh sama ustadz aja baca syahadat, enggak. Dengan kita juga, umpama teman kawan kita, umpama Ustadz Salim gitu, Ustadz, saya pengen masuk Islam nih, gimana? Nah Ustadz Salim itu nggak mesti harus ke Kisambas. Ya udah Ustadz Salim aja yang menuntun. Masa iya syahadat nggak hafal? Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Udah. Jadi itu adalah apa passwordnya, atau wan-nutqu bisyahadataini tubira li sihhatil iman mimman qadara. Ini sebagai syarat dari sahnya keimanan. Wa yazidu hatman man kafara bi inkarin ma'lumin, dan menambahkan, wajib menambahkan bagi orang yang apa? Kufur dengan keingkarannya yang sudah umum, yang sudah dia tahu. Umpama begini, dia ingkar nih, dia murtad, sholat maka gak wajib, ngapain sholat? Nah berarti dia murtad kan? Nah wajib dia menambahkan bahwasanya, saya mengatakan bahwasanya sholat itu wajib, puasa itu wajib, karena dia pernah mengingkari. Oh ngapain sholat 5 waktu, terus ngapain puasa, nggak wajib itu. Nah berarti murtad. Nah dia wajib wajib menambahkan apa yang dia ingkari, bahwasanya sholat itu wajib dan puasa itu wajib, adalah kewajiban. Atau yang lainnya, dia mengingkari bahwa Nabi Muhammad itu bukan Rasul. Nah ini harus kita menambahkan apa yang kita ingkari minad dini, daripada agama, bid-darurati, dengan apa? Dengan mudah, kita ingkarinya dengan mudah. Nah itu mah sholat nggak wajib, puasa nggak wajib, ngapain? Nah ini berarti dia harus menambahkan kalimat itu, bahwasanya asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, dan dia menambahkan bahwasanya sholat itu wajib dan puasa itu wajib. Nah itu harus menambahkan kalimat itu. I'tirafuhu, dan dia harus apa? Mengakui bima kafara bi inkarihi, dengan apa?
dan dia mengaku itu dengan keingkarannya. Wa nudiba likulli murtadin al-istighfar, dan disunahkan bagi tiap-tiap orang yang murtad, orang yang sudah murtad keluar dari agama Islam terus dia kembali, dia harus membaca istighfar, astagfirullahaladzim, mohon ampun kepada Allah. Alhamdulillah pembahasan murtad ini sudah selesai ya. Nanti baru kita bahas tentang masalah ilmu, babul ilmi ya. Ini murtad sudah selesai, mudah-mudahan kita bisa memahaminya. Bagaimana kita harus menjaga keimanan kita, jangan sampai goyang. Jangan kita hanya gara-gara uang 100.000, hanya gara-gara uang 200.000, hanya gara-gara harta, keimanan kita menjadi berubah. Mudah-mudahan Allah melindungi keimanan kita. Mudah-mudahan kita semuanya nanti mati dalam keadaan husnul khotimah. Itu yang kita minta. Jangan sampai ketika kita mati menghadap kepada Allah, matinya su'ul khotimah. Makanya kita Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Dan juga kita mohon kepada Allah agar supaya kita dimatikan dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf bila ada kesalahan kekurangan. Mungkin kesalahan datangnya dari saya, kebenaran itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ini yang dapat saya sampaikan. Mari sama-sama kita baca suratul Fatihah sekali lagi. Mudah-mudahan Allah memberikan perlindungan kepada kita, keluarga kita, saudara-saudara kita, dan juga saudara-saudara kita yang berada di Palestina. Mudah-mudahan Allah berikan kekuatan, Allah berikan kemenangan, dan Allah hancurkan orang-orang kafir yang memusuhi orang-orang muslim atau saudara-saudara kita yang di Palestina, di Gaza, dan di belahan dunia lainnya. Mudah-mudahan Allah berikan kekuatan kepada kaum muslimin, dan wabil khusus para pejuang kita, mudah-mudahan Allah angkat derajatnya. Allah berikan alam kuburnya raudhah min riyadil jannah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Makasih. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.